ואנחנו ניתן את המכה הקשה לאויבים שלנו כדי שנשיג ניצחון לניצחון. מוכנים? כן! עד הניצחון! Apakah benar Hamas itu teroris? Bukankah mereka pelindung warga Palestina? Jawabannya adalah bukan. Terbalik, Hamas bukan pelindung warga Palestina, tetapi Hamas berlindung di balik rakyat Palestina. Saya ulangi, Hamas tidak pernah melindungi rakyat Palestina. Dan Hamas bukan pelindung bagi rakyat Palestina, tetapi Hamas berlindung di balik rakyat Palestina. Menjadikan ibu-ibu dan anak-anak Palestina sebagai tameng sambil menembakkan ratusan roket ke arah warga sipil Israel. Wajar saja PBB dan dunia internasional mencap Hamas teroris. Bahkan negara-negara Arab banyak tidak bersimpati pada teroris Hamas. Teroris Hamas pasti sudah memperhitungkan bahwa serangan yang mereka lakukan ke Israel beresiko dibalas oleh Israel. Dan rakyat sipil Palestina lah yang menanggung dampak paling buruknya. Tapi teroris Hamas tidak pernah peduli pada nasib rakyat Palestina. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku para pencinta Injil Habaget, kita tak henti-hentinya memberikan informasi kepada teman-teman kita dari seberang, sekaligus mengajak mereka untuk berpikir dengan akal yang sehat, berpikir dengan kritis. Hamas sedang melakukan kesalahan yang paling besar masa hidup mereka. Di saat orang lagi beribadah Sabat, di saat orang lagi istirahat, di saat orang lagi berlibur, dia bikin kekacauan. Dia buat gaduh dengan menembakkan lebih daripada 5.000 roket ke Israel. Akhirnya ramai-ramai di saat Hamas melakukan serangan kepada Israel, ramai-ramai masyarakat muslim dunia, di seluruh dunia memberikan dukungan sambil teriak nama Tuhan, sambil takbir dan sambil bertasbih, memberikan dukungan secara besar-besaran lewat doa mereka. Tetapi begitu Israel membalas serangan yang dilakukan oleh teroris Hamas, ramai-ramai masyarakat muslim di seluruh dunia mendesak PBB, mendesak kepala pemerintah mereka masing-masing supaya membantu teroris Hamas di saat Israel membalas serangan. Akhirnya pemerintah mengutuk serangan yang dilakukan oleh Israel. Padahal pemerintah sebelumnya tidak pernah mengutuk serangan yang dilakukan oleh teroris Hamas. Seharusnya yang paling penting, yang lebih dahulu dikutuk itu adalah serangan yang dilakukan oleh teroris Hamas. Dikarenakan apa Bapak Ibu? Dikarenakan teroris Hamas melakukan serangan di mana kedua belah pihak lagi dalam keadaan tenang. Bukan dalam keadaan perang. Bukan pada masa perang, tetapi pada masa tenang. Bahkan tanggal 7 Oktober kemarin, Israel kita melihat mereka lagi beribadah Sabat. Sebagaimana kita ketahui kalau aturan Yahudi setiap Sabat mereka semuanya istirahat dari semua aktivitas
dari segala aktivitas mereka. Mereka istirahat total, mengambil waktu sejenak selama hari Sabat. Mereka beribadah, mereka membaca firman Tuhan, membaca Bible, membaca Alkitab. Mereka memuji Tuhan, membaca Taurat, merenungkan Taurat. Dan mereka tidak pegang HP sama sekali. Tiba-tiba Bapak Ibu, di saat mereka lagi menikmati Sabat, terdengar suara sirine yang sangat memekakkan telinga. Dan akhirnya terdengar di mana-mana suara roket yang diserang oleh teroris Hamas. Saat itu juga di seluruh dunia Muslim bertakbir, bertasbih, memohon, meminta, memberikan dukungan kepada teroris Hamas dan memohon kepada Tuhannya supaya Tuhannya membantu Hamas di dalam melakukan serangan ke Israel. Dan kita juga orang Kristen tidak tinggal diam, berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan membela biji matanya, supaya Tuhan membela Israel, supaya shalom Tuhan, damai Tuhan membela Israel. Perbedaan antara kita dengan teman-teman kita dari seberang sangat jauh sekali berbeda Bapak Ibu. Kalau kita hanya berdoa supaya damai Tuhan, shalom Tuhan, sejahtera itu turun di Israel, menyertai bangsa Israel tanpa kita mengutuk negara A, mengutuk negara B, mengutuk negara C. Bahkan tanpa kita meminta kepada Tuhan supaya Tuhan hancurkan semua orang-orang yang menyerang Israel. Kita tidak seperti itu. Karena kita benci terhadap yang namanya peperangan. Itu kita sangat membenci yang namanya peperangan. Dan kita sangat membenci yang namanya kutuk mengutuk itu. Tetapi firman Tuhan katakan, siapa yang memberkati maka dia akan diberkati, siapa yang mengutuki maka dia akan dikutuki. Kalau begitu kenapa kalian membela Israel? Kita tidak membela Israel. Kita hanya menyampaikan kebenaran yang sesungguhnya. Apa yang sedang terjadi antara Israel dan Hamas. Karena yang menjadi korban itu adalah rakyat jelata, rakyat Palestina. Dari tahun ke tahun rakyat Palestina mengalami penderitaan. Mengalami tidak ada yang damai yang mereka rasakan. Tidak ada kesejahteraan yang mereka rasakan. Tidak ada ketenangan yang mereka rasakan. Tidak ada kesukacita yang mereka rasakan. Terus-terusan mereka merasakan penderitaan. Hidup dalam kacau balau. Hidup dalam menderita. Negara mereka hancur. Rumah sekolah hancur. Bahkan banyak tempat-tempat umum hancur. Kenapa bisa hancur? Karena balasan yang dilakukan oleh Israel. Kalau begitu Israel itu sangat kurang ajar, sangat biadab. Tidak, Israel hanya membalas serangan yang dilakukan oleh Hamas. Yang memulai ini semua adalah Hamas. Yang membuat kacau ini semua adalah Hamas. Yang membuat menderita rakyat Palestina adalah Hamas. Yang menghancurkan Gaza itu adalah Hamas. Tetapi kan Bang Pendi yang melakukan serangan itu Israel. Benar, Israel yang membalas serangan. Tetapi kenapa bisa hancurnya Gaza dan Palestina? Dikarenakan teroris Hamas sembunyi di Gaza. Maka seluruh persembunyian yang Hamas itu diratakan dengan tanah. Bapak Ibu, saya dapat informasi begini. Apakah benar Hamas itu teroris? Bukankah mereka pelindung warga Palestina? Jawabannya adalah bukan. Terbalik, Hamas bukan pelindung warga Palestina, tetapi Hamas berlindung di balik rakyat Palestina. Saya ulangi, Hamas tidak pernah melindungi rakyat Palestina. Dan Hamas bukan pelindung bagi rakyat Palestina, tetapi Hamas berlindung di balik rakyat Palestina. Menjadikan ibu-ibu dan anak-anak Palestina sebagai tameng sambil menembakkan ratusan roket ke arah warga sipil Israel. Wajar saja PBB dan dunia internasional mencap Hamas teroris. Bahkan negara-negara Arab banyak tidak bersimpati pada teroris Hamas.
Teroris Hamas pasti sudah memperhitungkan bahwa serangan yang mereka lakukan ke Israel beresiko dibalas oleh Israel. Dan rakyat sipil Palestina lah yang menanggung dampak paling buruknya. Tapi teroris Hamas tidak pernah peduli pada nasib rakyat Palestina dengan terus melakukan serangan ke Israel. Mengapa mereka tidak peduli pada rakyat Palestina? Karena mereka hanyalah organisasi layaran. Mereka diperalat oleh pihak yang ingin mengambil keuntungan dari perang tersebut. Ini yang dilakukan oleh teroris Hamas. Makanya rakyat Palestina sangat menderita sekali. Sangat menderita rakyat Palestina. Gaza hancur. Bangunan-bangunan yang ada di Gaza itu hancur lebur, rata dengan tanah. Ulah siapa? Di semuanya dimulai dari teroris Hamas. Jadi kepada saudara semuanya, ketika saudara berdoa, jangan pernah mengutuk dan jangan pernah meminta kepada Tuhan supaya Tuhan kutuk ini, kutuk ini, kutuk ini. Tidak. Bukankah semua agama itu mengajarkan cara adab ketika kita berdoa? Ya, ada adab di saat kita berdoa. Dan ada doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Doa yang mana yang tidak dijawab oleh Tuhan? Doa yang tidak benar. Doa yang tidak benar tidak akan dijawab oleh Tuhan. Ya, tidak akan dijawab oleh Tuhan. Bahkan kami ketika ada oknum-oknum tertentu dari pihak manapun mengutuk Israel, di dalam doa kami mengubah kutuk itu menjadi berkat. Maka sampai hari ini Israel diberkati Tuhan secara luar biasa. Seandainya Israel tidak diberkati oleh Tuhan, tidak diberikan hikmat oleh Tuhan, tidak diberikan pengetahuan oleh Tuhan, sudah dari dulu Israel itu hancur. Tetapi negara Israel adalah satu negara yang kecil, tetapi tidak bisa dipandang remeh, dipandang sebelah mata, dianggap remeh oleh negara-negara luar. Selain Tuhan menjaga biji matanya, selain Tuhan melindungi Israel, Tuhan juga memberikan pengetahuan kepada Israel sehingga Israel secepat kilat bisa menemukan penemuan-penemuan baru di dalam mereka merancang teknologi, di dalam mereka membuat senjata. Senjata apapun yang ada di dunia ini yang paling canggih dimiliki oleh Israel. Karena otak mereka memang sudah dirancang oleh Tuhan sedemikian rupa menjadi otak yang sangat jenius. Maka jarang sekali kita melihat orang Israel itu bodoh-bodoh. Ya, hampir tidak pernah kita jumpai orang Israel itu bodoh. Hampir tidak pernah kita jumpai orang Israel itu tidak pintar. Semua mereka pintar-pintar, jenius semuanya. Dan semua penemu-penemu ini itu berasal dari Yahudi, dari Israel. Bahkan ada yang mengklaim, kalau kita sering mendengar ya, ada yang mengklaim, oh ini dari ini, dari ini, dari ini. Padahal sejarah tidak membuktikan, hanya klaim sepihak, seolah-olah hebat. Sebagaimana yang sering saya ulang-ulang, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ya, yang sering saya ulang-ulang, kita sangat patut bersyukur di mana zaman ini adalah zaman internet, di mana kita tidak bisa dibodohi, ya, tidak bisa dibodohi. Serba terbuka, apapun dengan mudah dan sangat mudah bisa diakses oleh setiap orang, oleh semua orang. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, para pencinta, inilah bagian di dalam Ulangan 3, di dalam Ulangan 31 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, sebab Yahweh, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Ini menjadi pegangan bagi kita orang-orang yang percaya kepada Dia, Bapak Ibu. Ya, bukan saja firman Tuhan ini untuk orang Israel, tetapi untuk kita. Firman Tuhan katakan dalam Ulangan 31 ayat 8. Sebab Yahweh, Dia sendiri akan berjalan di depan engkau. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Jangan gemetar, jangan gelisah, jangan khawatir, jangan putus asa. Yahweh yang menyertai kita, Yahweh yang memimpin kita, Yahweh yang menjadi pelindung bagi kita umat-umat Tuhan. Maka di dalam Dia ada pengharapan, Bapak Ibu. Ya, di dalam Dia ada pengharapan. Makanya ketika kita berkata
Yesua adalah penyelamatku. Kenapa Yesua penyelamatku? Yesus penyelamat kita. Kenapa? Karena Yesus Kristus adalah Yahweh yang menyelamatkan. Firman jadi manusia. Firman yang sempurna jadi manusia yang sempurna. Maka kita patut bangga sekali Bapak Ibu. Ya, bangga sekali. Kita sudah percaya kepada Dia. Kita tidak tinggal di dalam ikatan agama dan kita tidak diperbudak oleh agama, saudaraku. Sangat kita sayangkan ada banyak orang di sekitar kita yang diperbudak oleh agama, yang terikat dengan agama. Ketika diikat oleh agama, orang tersebut sulit sekali keluar dari agama itu. Sulit sekali. Dan seolah-olah akal sehat itu bisa hilang Bapak Ibu. Maka banyak sekali orang di sekitar kita. Kita menyaksikan, kita melihat, mendengar. Ada banyak sekali orang yang rela mati demi agama. Maka di beberapa gereja kita melihat di bangsa dan negara ini pernah terjadi bom bunuh diri. Tubuhnya diletupkan Bapak Ibu, diikatkan satu alat itu lalu diletupkan, hancur dan orang lain juga ikut binasa Bapak Ibu. Kenapa? Ketika ada orang yang mabuk agama. Dalam sekejap saudaraku, teroris itu dalam waktu sekejap itu bisa mengubah ideologi seseorang. Bisa masuk ke dalam pikiran seseorang dan dalam waktu sekejap pikirannya itu benar-benar berubah total. Mereka sudah diatur, sudah diajarkan bagaimana membuat orang menjadi teroris. Dalam waktu sekejap orang langsung bisa menjadi teroris. Makanya banyak sekali orang-orang yang kita lihat, bahkan ada oknum dokter ya, pernah kita melihat jadi teroris. Orang hebat jadi teroris. Itu kenapa? Sudah dimasuki penafsir yang membuat seseorang mengambil keputusan untuk menjadi teroris Bapak Ibu. Maka kita bersyukur ketika kita percaya kepada Yesus HaMasiah, firman yang nuzul menjadi manusia yang sempurna. Kita diajarkan bagaimana kita hidup dalam kasih. Karena firman Tuhan katakan, apabila kita tidak tinggal di dalam kasih, kita tidak hidup di dalam kasih, dan kita tidak mengedepankan kasih, dan tidak ada kasih pada kita, maka kita dianggap oleh firman Tuhan bahwa kita ini bukan orang yang mengenal Tuhan. Ya, kita bukan orang yang mengenal Tuhan. Karena orang yang mengenal Tuhan pasti membawa kasih Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan pasti membawa damainya Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan pasti membawa shalomnya Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan pasti membawa hadirat Tuhan. Beda dengan orang yang mengaku-ngaku kenal Tuhan. Maka firman Tuhan katakan, saya suka sekali Bapak Ibu, kalau berbicara itu back to Bible. Bukan menurut saya tidak. Saya kalau berbicara dengan siapapun, ketika sharing di lapangan, lakukan penginjilan, apapun yang ditanyakan orang, jawaban saya selalu back to Bible. Back to Bible. Kembali kepada firman Tuhan, kembali kepada Alkitab. Maka kita harus sering baca Alkitab. Sesering mungkin baca Alkitab. Sehingga jawaban-jawaban yang kita berikan itu adalah jawaban yang sesuai dengan firman Tuhan. Berdasarkan apa yang tertulis. Nah Bapak Ibu, firman Tuhan katakan kamu dikenal dari buahnya. Kamu dikenal dari perbuatannya. Kamu dikenal dari tingkah lakunya. Ada orang yang mengaku dirinya ahli agama. Ada orang yang mengaku dirinya ahli ibadah. Ada orang yang mengaku dirinya aku paling kenal dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan apa? Ingat kamu dikenal dari buahnya. Lihat dia Bapak Ibu. Ya, lihat. Kalau orang itu rela mati demi ini, demi ini, demi ini, demi ini, demi ini. Nah itu orang itu tidak kenal Tuhan. Ya, tidak kenal Tuhan. Kita bersyukur juga Bapak Ibu. Kita tidak disuruh oleh Alkitab untuk membela Tuhan. Alkitab tidak menyuruh kita untuk membela Tuhan. Alkitab tidak menyuruh kita untuk membela kitabnya Tuhan. Firman Tuhan. Alkitab juga tidak menyuruh kita untuk membela para nabi dan rasul. Alkitab juga tidak menyuruh kita untuk membela agama. Tidak. Yang Tuhan suruh kepada kita, yang harus kita ingat, tanamkan dalam otak kita, dalam pikiran kita, tanamkan dalam hati kita, dan kita harus hidupkan. Apa Bapak Ibu? Pergilah, beritakanlah Injil. Ini yang Tuhan suruh. Pergilah, beritakanlah Injil. Didik, ya ajarkan. Setelah kita pergi beritakan Injil, kita harus mengajarkan orang yang sudah
kita injili. Maka orang yang sudah kita injili jangan kita tinggal begitu saja Bapak Ibu. Kita harus memfollow up. Kita harus sesering mungkin memfollow up orang tersebut, menjenguk orang itu. Kita harus sering pantau orang tersebut. Sejauh mana sudah orang itu mengenal Injil, orang yang sudah kita injili. Ini yang Tuhan suruh kepada setiap kita orang Kristen. Beritakanlah Injil. Habis itu yang kedua, apalagi yang Tuhan suruh? Bersaksi. Maka dalam sebuah pujian dikatakan, bersaksilah sampai Tuhan datang. Bersaksilah sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksilah sampai Tuhan datang. Bersaksilah sampai Tuhan datang. Bersaksilah sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksilah sampai Tuhan datang. Kita bersaksi Bapak Ibu. Ya, mari kita menjadi saksinya Tuhan, menjadi saksi Kristus. Dimanapun dan kemanapun kita pergi, kita menjadi saksi Kristus. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, para pencinta, jangan bagi doakan pelayanan yang akan kita lakukan. Kita akan berangkat lagi nantinya ke daerah Sumatera, khususnya daerah Lampung, untuk memberitakan Injil, menjangkau yang belum terjangkau, menguatkan anak-anak Tuhan, dan kita juga mengajarkan sedikit seminar Islamologi yang mudah dipahami, yang mudah dimengerti oleh anak-anak Tuhan di sana. Sehingga teman-teman kita, anak-anak Tuhan, orang Kristen di daerah pedesaan di Lampung sana, iman mereka semakin hari semakin kuat, semakin mantap, dan semakin percaya diri. Dan mereka bisa bertanya jawab ketika berhadapan dengan para nabi palsu dan guru palsu. Hari-hari ini Bapak Ibu, para nabi palsu dan guru palsu itu berkeliaran di media sosial. Mereka memanfaatkan media sosial. Maka saya selalu anjurkan kepada teman-teman supaya pergunakan media sosial untuk bersaksi. Pergunakan media sosial untuk memberitakan Injil. Pergunakan media sosial untuk memberitakan kabar baik, kabar kerajaan surga. Jawab setiap tuduhan yang mereka lontarkan, yang mereka bengkokkan mengenai ajaran firman Tuhan, ajaran Alkitab. Terima kasih. Kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semuanya, menguatkan iman percaya kita dan memberikan informasi yang benar kepada kita, sehingga kita tidak termakan dengan omongan hoak, dengan informasi hoak yang tidak benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishop Adonai Yesus HaMasiah. Berwah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam Portadin. Terima kasih.